tentang tim nasional. Tak ketinggalan para ofisial tim putra maupun putri, serta Kapten tim Sudirman berbicara tentang berbagai kendala yang mewarnai persiapan tim PSSI. Di pusat untuk menyampaikan amanat. Kunjungan Pak Ustadz ini sangat kami perlukan ya, dimana beliau begitu semangat, sangat antusias sekali dengan bahwa sepak bola ini harus mendapat emas, dan saya rasa juga teman-teman sangat mendukung sekali. Cabang sepak bola baik putra maupun putri ditargetkan meraih medali emas di SEA Games ke-19 Oktober di Jakarta. Menurut Wismoyo, gelar juara umum belum lengkap tanpa medali emas sepak bola. Masih dari tim nasional mitra olahraga, tim PSSI pra Piala Dunia akan melakukan uji coba terakhir melawan Tunas Jaya besok sore di Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Pelatih Danurwindo mengharapkan tim asuhannya mampu bermain lebih baik dibanding uji coba sebelumnya. Kembali Tris Irawan dan Deden Dudi melaporkan. Dalam latihan sebelum menghadapi klub Tunas Jaya, manajer pelatih Danurwindo menerapkan berbagai variasi latihan. Latihan yang berlangsung di Stadion Lebak Bulus Jakarta ini diawali pemantapan kerjasama tim dengan menggunakan setengah lapangan. Selain itu, para pemain juga berlatih menyelesaikan serangan melalui umpan-umpan silang. Membangun serangan dengan mengefektifkan peran pemain sayap memang menjadi perhatian khusus tim pelatih. Ini dilakukan mengingat dalam uji coba melawan klub Tunas Jaya Kamis lalu, skema serangan dari sektor tersebut dinilai masih lemah. Kelemahan dalam mengantisipasi serangan balik lawan juga dilatih secara khusus. Saya kira adalah simulasi latihan untuk pertandingan Kamboja. Gimana kita menyerang, gimana kita supaya jangan terjadi counter attack gitu loh. Harus pemain belakang harus disiplin. Nggak seperti apa setelah Tunas Jaya kemarin ada satu menyerang, satu counter. Nggak bisa boleh terjadi ini, bisa terjadi gol. Ini yang kita nggak mau. Kemarin kita menang 5-0, tapi saya belum puas karena serangan dari samping cuma hanya 2 gol. Saya mau lebih banyak lagi. Rencana semula tim PSSI akan beruji coba melawan PSJS Jakarta Selatan. Namun uji coba tersebut akhirnya batal karena banyaknya pemain PSJS yang cedera. Uji coba kedua melawan Tunas Jaya akan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Kita beralih ke cabang tenis. Untuk meredam ketangguhan para pemain Selandia Baru, pelatih tim Piala Davis Indonesia Wailan Walalangi menginstruksikan para pemainnya untuk lebih banyak bermain rally. Berikut laporan Tommy Yosrifal dan Bahwani. Meskipun pertandingan Piala Davis antara tuan rumah Indonesia dan Selandia Baru masih 4 hari lagi, namun pelatih tim Indonesia Wailan Walalangi sudah mengantisipasi apa yang harus dilakukan oleh anak-anak asuhannya. Dalam latihan sore tadi, para pemain diinstruksikan untuk bermain rally dan meminimalkan kesalahan sendiri. Strategi ini akan dipergunakan mengingat secara teknis, pemain Selandia Baru masih berada di atas petenis Indonesia, sehingga para pemain Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan faktor cuaca untuk menguras tenaga lawan. Sila lebih banyak bermain rally dan tidak boleh mati sendiri. Itu kelihatan umum biasa ya, tetapi itu suatu hal yang kecil tapi menurut saya besar. Dari itu anak-anak harus lebih konsisten, lebih berani untuk tahan, untuk beradu dengan fisikal ya. Soalnya masukan daripada pemain Australia mengatakan bahwa speed dan endurance daripada pemain Indonesia cukup baik. Tim Piala Davis Selandia Baru yang tiba di Jakarta Sabtu lalu tidak diperkuat 2 pemain utamanya, yaitu Brad Stephen yang tahun lalu berperingkat 32 dunia serta Stephen Down peringkat 320 dunia. Steve Down is injured. Stephen Down tidak ikut karena masih cedera, sedangkan Brad Stephen tidak bersedia memperkuat tim Davis. Ia lebih memilih ikut ATP Tour. Unavailable, ya. Tanpa kehadiran 2 petenis handal, tim Selandia Baru tetap merupakan tim yang kuat. Meskipun rata-rata peringkat mereka 500-an dunia, para pemain ini memiliki pengalaman mengikuti tur lebih banyak ketimbang para petenis Indonesia. Kini untuk Anda, NBA Mania. Runner-up tahun lalu Seattle Supersonics yang kini memimpin divisi Pasifik dipaksa takluk oleh tuan rumah Phoenix Suns, sedangkan Detroit Pistons dipermalukan oleh tim tamu Philadelphia 76ers.
Arena Auburn Hills Palace di Michigan ini ternyata tidak setangguh tim tuan rumah Detroit Pistons saat menjamu Philadelphia 76ers. Andalan Pistons, Joe Dumars yang andal dalam melakukan lemparan 3 angka, tetap belum mampu membendung Sixers. Dumars menjadi pencetak angka terbanyak bagi timnya dengan 19 angka. Namun ketangguhannya masih bisa disaingi oleh Jerry Stackhouse yang mempersembahkan 22 angka buat Sixers. Bintang Pistons lainnya, Terry Mills, sebenarnya tampil tidak mengecewakan lewat akurasi lemparan 3 angka. Absennya Allen Iverson tetap tidak membuat Sixers lemah setelah Doug Everton bermain cemerlang. Sixers yang memimpin dalam perolehan angka sejak kuarter waktu kedua memenangkan pertarungan ini 94-92 meskipun slam dunk Otis Thorpe sempat memberi angka bagi Pistons. Itu keluarnya Sean Kemp karena cedera menjadi petaka bagi Sonics saat dijamu Phoenix Suns. Andalan Suns, Rick Chapman, tampil memikat dengan mengemas 26 angka. Bersama Chapman, Wesley Person juga piawai dalam melakukan lemparan 3 angka. Dari Sonics, Gary Payton harus berjuang ekstra keras. Upaya keras tim asuhan George Karl ini sempat membuahkan hasil ketika mereka unggul angka hingga memasuki kuarter waktu terakhir. Akan tetapi Suns yang memiliki Jason Kidd menjadi salah satu penentu kemenangan timnya. Dengan 19 angka yang dicetaknya termasuk pada 8 detik terakhir, membawa Suns unggul setengah bola 107-106. Nah, mitra olahraga, bagaimana sudah siap untuk menyimak pertanyaan pertama kuis lensa olahraga? Kalau begitu inilah pertanyaannya. Siapa juara umum seri, sekali lagi kami ulangi, sebutkan juara kompetisi Liga Sepak Bola Amerika Serikat atau MLS yang pertama tahun lalu. Sekali lagi, sebutkan juara kompetisi Liga Sepak Bola Amerika Serikat atau MLS yang pertama tahun lalu. Itulah pertanyaan kami yang pertama, dan malam ini kalau Anda bisa menjawab 3 pertanyaan kami dengan tepat, maka Anda mendapatkan Rp750.000 kerjasama lensa olahraga dengan tabloid Gema Olahraga Go yang tentu saja besok akan muncul dengan cover seperti ini, yaitu tentang pra Piala Dunia berjudul Ceko Oke. Ceko melawan Yugoslavia, ini partai yang menentukan bagi Ceko yang berada di ujung tanduk. Dan lebih penting lagi, saksikan siaran langsungnya di Antv hari Kamis 3 April pukul 1.15 waktu Indonesia Barat. Ulasannya baca di Go esok. Dan sekarang kita ikuti pesan-pesan berikut. Problem kegemukan perut dapat diatasi dengan Tamitring. Nah, ini dia sasaran kita. Mau coba Tamitring? Luar biasa, hanya beberapa hari. Ya, Tamitring bekerja cepat membakar lemak di tubuh. Rasanya nikmat sekali. Efektif melangsingkan perut Anda. Benar-benar efektif. Lihat perutku, jadi langsing kan? Terima kasih Tamitring. Pastikan dengan Tamitring. Dari lanjutan sepak bola Liga Spanyol, Real Madrid dan Barcelona hanya menambah 1 angka setelah mereka ditahan imbang oleh lawan-lawannya dini hari tadi. Dari hasil itu, Real Madrid tetap di posisi puncak dengan keunggulan 9 angka di atas Barcelona. Dari liputan nasional, mitra olahraga, lifter putri Fatmawati akhirnya bergabung di pelatnas angkat besi di Bogor. Kendati demikian, Fatmawati merasa dirinya belum bisa berlatih maksimal karena masih terbebani pikiran menyangkut keluarganya di ujung pandang. Berikut laporan Alif Syahfiar dan Rastra Dewangga.
Hampir 4 bulan lifter putri Jawa Barat yang berdomisili di Ujung Pandang Fatmawati terlambat bergabung di Pelatnas. Namun kini Fatmawati yang akan turun di kelas 64 kg di SEA Games telah berada di Pelatnas dan berlatih serius sejak seminggu lalu. Kendati demikian, Fatmawati mengaku dirinya masih sulit menaikkan angkatannya saat ini, yakni 105 kg untuk clean and jerk dan 80 kg di snatch. Menurut Fatmawati, permasalahan menyangkut status tanahnya di Ujung Pandang yang menjadi rebutan dan tidak ada sertifikatnya sering mengganggu konsentrasi latihannya. Harus pandai-pandai membagi latihan saya dengan pikiran saya. Kalau lagi latihan ya kayaknya lupa, tapi kalau udah latihan kayaknya beban semakin berat. Latihannya juga beda, latihannya berat, nggak seperti biasa-biasa. Jadi konsentrasi itu kadang mengganggu, kadang enggak. Pihak pelatih berjanji akan mengadakan pembicaraan serius dengan Fatmawati guna mencari jalan keluarnya, termasuk meminta bantuan KONI Pusat. Dikhawatirkan pula bahwa kondisi psikis Fatmawati dapat berpengaruh, meskipun secara keseluruhan saat ini masih stabil. Bagi dia itu mungkin masalah serius, karena itu masalah orang tua juga. Tapi karena kita juga di sini selalu memberikan motivasi, ingat bahwa kamu diharapkan di sini masih yang terbaik untuk di kelasnya. Jadi dengan adanya motivasi dari pelatih dan teman-temannya juga, akhirnya dia bisa ya. Fatmawati merupakan pemegang medali emas kelas 64 kg di SEA Games Chiang Mai lalu. Sedangkan pada SEA Games sebelumnya ia senantiasa menyumbang emas untuk kelas 67,5 kg. Fatmawati juga pernah merebut medali perunggu pada kejuaraan dunia tahun 1990 di Sarajevo, Yugo. Beralih kita ke tenis mancanegara, mitra olahraga. Thomas Muster dari Austria mengakhiri masa penantian panjang dengan menjuarai tenis Lipton International di Florida kemarin. Peringkat 2 dunia itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraan begitu ia memenangkan final mengalahkan Sergi Bruguera dari Spanyol. Di bawah panas matahari sekitar 40 derajat Celcius di Key Biscayne tempat tenis Lipton berlangsung ini, Thomas Muster tampil menawan saat menghadapi Sergi Bruguera. Lewat servisnya yang keras dan akurat, Muster bisa meredam perlawanan Bruguera meskipun dengan susah payah 7-6 lewat tiebreak 8-6. Di set kedua, Bruguera mencoba bangkit. Petenis Spanyol yang juga andal bermain dari baseline ternyata kalah tanggung menghadapi permainan taktis Muster. Di set kedua ini, Bruguera malah bermain lebih buruk. Ia hanya merebut 3 game sebelum menyerah 3-6. Kekalahan di 2 set awal ini membuat Bruguera kehilangan pola permainan. Sebaliknya Muster semakin percaya diri. Juara Grand Slam Prancis terbuka 1995 ini tidak memberi kesempatan Bruguera bangkit dan memenangkan set ketiga 6-1. Keberhasilan Muster ini mengakhiri perjuangannya di tenis Lipton sejak ia kali pertama tampil tahun 1989. Atas sukses ini, Muster berhak atas hadiah $360.000 Amerika atau 800 juta rupiah lebih. Hats off to Thomas Muster 8 years ago trying to play this final against Ivan Lendl, hit by a drunk driver in Miami. Dan sekarang mitra olahraga, kembali pertanyaan kuis lensa olahraga yang kedua. Pertanyaannya adalah, selain John McEnroe, siapa petenis putra yang pernah menjadi nomor 1 di tunggal dan ganda? Sekali lagi, selain John McEnroe, siapa petenis putra yang pernah menjadi nomor 1 di tunggal dan ganda? Kalau tepat Anda menjawabnya 3 pertanyaan tentu saja, hadiahnya Rp750.000 kerjasama lensa olahraga dengan tabloid Gema Olahraga. Jangan lupa, Go esok akan muncul dan di halaman 4 Anda dapat menyimak tentang anugerah olahraga Siwo PWI Jaya. Wujud sebuah dedikasi
Siapa yang berhak meraih penghargaan? Go akan menampilkan nominator atlet dan pelatih terbaik 1996. Jadi jangan lupa baca di Go dan tentu saja saksikan tayangannya pada tanggal 6 April di Antv 19.30 sampai 21. Jadi saksikan tayangannya di Antv pada 6 April 19.30 sampai 21. Jangan lupa baca di Go esok. Dan sekarang kita ikuti dulu pesan-pesan berikut. Buatan pabrik. Mengapa susunya susu buatan? Mitra olahraga, lensa olahraga bersama Anda, dan kini kita beralih ke cabang otomotif. Pembalap tuan rumah mendominasi kejuaraan balap motor Gazoli Road Race di Surabaya kemarin. Kita ikuti saja laporan Rahmat Edi Irawan dan Sutardi Usdi dari Surabaya. Pembalap nasional asal Surabaya Alex Hermawan yang bernomor start 53 ini tampil sebagai juara di kelas bergengsi Sport Tune Up 155 cc. Bersaing dengan pembalap unggulan A dan B yang menyelesaikan 8 putaran, Alex bersaing ketat dengan pembalap tim Gazoli Felix serta pembalap tuan rumah lainnya Momo Harmono. Hingga putaran kelima, Alex masih tertinggal di belakang Felix. Tetapi sisa 3 putaran berikutnya menjadi milik Alex, disusul Felix dan Momo Harmono di urutan ketiga. Satu lagi pada urutan yang ke-6, kita tunggu. 118, abad ke-9, 92, 09. Sementara itu di kelas bebek underbone 116 cc, pembalap tuan rumah lainnya Amir Pamor juga tampil sebagai juara. Amir yang bernomor start 198 masih tertinggal sampai 1 putaran menjelang finish. Tetapi akhirnya Amir bisa mengambil alih pimpinan dan tampil sebagai juara. Untuk pemenang 1 sampai dengan 5. Karena mesin saya memang benar kalah sama dia. Streetnya udah kelihatan, udah gak bisa ngambil. Saya ikutin aja terus. Lihat fisiknya kita aja yang dilihat. Prestasi tersendiri dicatat pembalap asal Yogyakarta Hendriansah. Tampil di kelas pemula, Hendriansah memenangkan 4 nomor dari 9 nomor yang dilombakan. Selain menggelar balap motor, lomba kemarin juga menyelenggarakan eksebisi go-kart. Pembalap Jacques Villeneuve kembali terhindar dari kekalahan, bahkan akhirnya tampil sebagai juara Grand Prix Brasil. Hal ini terjadi setelah dilakukan start ulang menyusul kecelakaan di awal lomba. Kembali ke dalam negeri mitra olahraga. Rally Tony Hardianto dengan navigator Antoni Sarwono memimpin perolehan angka seri kejurnas sprint rally.